Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia semuanya. Hari ini kita baca lagi ya Harry Potter dan Kamar Rahasia, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Nah, setelah kemarin pada video kemarin kita sudah sampai chapter 5 ya. Kali ini kita akan membaca chapter 6, yaitu mana? Chapter 6, Gilderoy Lockhart. Esoknya Harry nyaris tak bisa tersenyum lagi. Keadaan sudah mulai memburuk sejak saat sarapan di aula besar. 4 meja besar asrama dipenuhi berpanci-panci bubur, berpiring-piring ikan haring asap, bergunung-gunung roti panggang, telur, dan daging asap. Di bawah langit-langit sihiran, hari ini abu-abu suram berawan. Harry dan Ron duduk di meja Gryffindor bersama Hermione yang menyandarkan buku vakansi dengan vampirnya yang terbuka pada seteko susu. Hermione mengucapkan sapaan paginya dengan sedikit kaku sehingga Harry tahu dia masih mencela kedatangan mereka. Neville Longbottom sebaliknya menyambut mereka dengan ceria. Neville adalah anak berwajah bundar dan cenderung mengalami berbagai kecelakaan. Ingatannya juga parah sekali. Sudah waktunya pos datang. Kurasa nenek akan mengirim beberapa barang yang kulupakan. Harry baru menyendok buburnya ketika benar saja terdengar deru keras dan kira-kira 100 burung hantu terbang masuk, berputar-putar di aula dan menjatuhkan surat dan paket kepada anak-anak yang asik berceloteh. Sebuah bungkusan besar tak beraturan terguling dari kepala Neville dan sedetik kemudian sesuatu yang besar dan berwarna abu-abu jatuh ke dalam teko susu Hermione, menciprati mereka semua dengan susu dan bulu. Errol, seru Ron menarik keluar burung hantu basah kuyup itu pada kakinya. Errol terpuruk, pingsan di atas meja. Kakinya mencuat ke atas dan sebuah amplop merah tergigit di paruhnya. Oh tidak, Ron memaki panik. Tidak apa-apa, dia masih hidup, kata Hermione, menekan-nekan Errol lembut dengan ujung jari-jarinya. Bukan itu, tapi itu, Ron menunjuk amplop merah di paruh Errol. Amplop itu kelihatannya biasa saja bagi Harry, tetapi Ron dan Neville memandangnya ketakutan seakan amplop itu bisa meledak setiap saat. Ada apa, Mam? Dia mengirimku Howler, kata Ron lesu. Lebih baik kau buka, Ron, bisik Neville cemas. Gawat kalau tidak, nenek pernah mengirimiku Howler dan kuabaikan, dan dia menelan ludah. Mengerikan sekali. Harry mengalihkan pandangan dari wajah ketakutan mereka ke amplop merah. Apa sih Howler itu? Tanyanya. Tapi seluruh perhatian Ron tercurah pada surat itu yang sudah bisa berasap di ujung-ujungnya. Dan sudah mulai berasap di ujung-ujungnya. Bukalah, desak Neville. Paling beberapa menit lalu selesai. Ron mengulurkan tangan yang gemetar, menarik amplop itu dari paruh Errol dan membukanya. Neville menjejalkan kaki ke lubang telinganya. Menjejalkan jari ke lubang telinganya. Sedetik kemudian, Harry tahu kenapa. Sekejap dikiranya amplop itu meledak. Teriakan keras sekali membahana memenuhi aula besar itu, merontokkan debu dari langit-langitnya. Mencuri mobil! Aku tidak akan kaget kalau mereka mengeluarkanmu. Tunggu sampai aku ketemu kau. Pasti kau tidak berpikir bagaimana kaget dan cemasnya ayahmu dan aku ketika melihat mobil sudah tak ada. Teriakan Mrs. Weasley 100 lebih keras daripada biasanya, membuat piring-piring dan sendok-sendok berkeretak di atas meja. Suaranya bergaung memekakkan dinding-dinding batu. Anak-anak di aula besar berputar di tempat duduk mereka untuk melihat siapa yang menerima Howler. Ron merosot rendah sekali di kursinya, sampai hanya kepalanya yang merah yang kelihatan. Surat dari Dumbledore. Semalam ayahmu nyaris mati saking malunya. Kami tidak membesarkanmu untuk bersikap seperti ini. Kau dan Harry bisa mati.
Harry sudah bertanya-tanya dalam hati, kapan namanya akan muncul. Dia berusaha keras bersikap seakan tidak mendengar suara yang membuat gendang telinganya berdenyut-denyut. Benar-benar menjijikkan. Ayahmu akan diinterogasi di kantornya. Salahmu sepenuhnya, dan kalau melanggar peraturan lain sedikit saja, kami akan membawamu langsung pulang. Aula tetap senyap. Amplop merah yang terjatuh dari tangan Aula sunyi senyap. Amplop merah yang terjatuh dari tangan Ron menyala, lalu tergulung menjadi abu. Harry dan Ron duduk terpaku, seakan baru disapu gelombang besar. Beberapa anak tertawa, dan sedikit demi sedikit celoteh ramai mulai terdengar. Hermione menutup buku vakasi dengan vampir dan menunduk memandang puncak kepala Ron. Aku tak tahu apa yang kau harapkan, Ron, tapi kau jangan bilang kau layak menerimanya, gertak Ron. Harry mendorong bukurnya menjauh. Dia merasa sangat bersalah. Mr. Weasley akan diinterogasi di kantornya setelah kebaikan Mr. dan Mrs. Weasley terhadapnya selama musim panas. Tetapi dia tak punya banyak waktu untuk berlama-lama mencemaskan hal itu. Profesor McGonagall berjalan mengelilingi meja Gryffindor, membagikan jadwal. Harry mengambil jadwalnya dan melihat 2 jam pertama adalah herbologi bareng Hufflepuff. Harry dan Ron serta Hermione meninggalkan kastil bersama-sama, menyeberangi kebun sayur dan menuju ke rumah-rumah kaca, tempat tanaman-tanaman gaib dipelihara. Paling tidak Howler sudah menghasilkan satu hal lebih baik. Hermione kelihatannya berpendapat mereka sudah cukup mendapat hukuman dan sudah ramah seperti biasa lagi. Mendekati rumah-rumah kaca, mereka melihat anak-anak lain sudah berdiri di depannya, menunggu Profesor Spout. Harry, Ron, dan Hermione baru saja bergabung dengan mereka ketika Profesor Spout muncul di seberang halaman berumput, ditemani Gilderoy Lockhart. Dengan Profesor Spout diperban di sana-sini, dan dengan entakan rasa bersalah lagi, Harry melihat dedalu perkasa di kejauhan. Beberapa dahannya sekarang memakai kain gendongan. Profesor Spout adalah penyihir wanita pendek gemuk yang memakai topi bertambal di atas rambutnya yang berterbangan. Biasanya wajahnya dan pakaiannya berlumuran darah, dan kukunya akan membuat bibi Petunia pingsan. Gilderoy Lockhart sebaliknya, dia sangat rapi, bersih. Jubahnya yang berwarna hijau toska melambai, rambutnya yang keemasan berkilauan di bawah topi hijau toska berpelipit emas yang bertengger sempurna di atas kepalanya. Oh, halo anak-anak, sapa Lockhart, tersenyum kepada kerumunan anak-anak. Baru saja menunjukkan kepada Profesor Spout bagaimana mengobati dalu perkasa. Tapi aku tak mau kalian mengira aku lebih pintar dari dia dalam herbologi. Kebetulan saja aku pernah bertemu dengan beberapa tanaman eksotis dalam perjalananku. Rumah kaca nomor 3 hari ini, anak-anak, kata Profesor Spout yang kelihatan jelas jengkel, tidak ceria seperti biasa. Terdengar gumam tertarik. Selama ini mereka cuma belajar di rumah kaca nomor 1. Rumah kaca nomor 3 berisi tanaman yang jauh lebih menarik dan berbahaya. Profesor Spout menarik kunci besar dari ikat pinggangnya dan membuka pintu. Terendus oleh Harry bau tanah lembab dan pupuk, bercampur dengan wangi tajam bunga-bunga besar payung yang bergantungan dari langit-langit. Harry baru mau mengikuti Ron dan Hermione masuk ketika tangan Lockhart terjulur. Harry, aku ingin bicara. Kau tidak keberatan kan kalau dia terlambat beberapa menit, Profesor Spout? Dinilai dari cibiran Profesor Spout, dia sebetulnya sih keberatan, tapi Lockhart berkata, terima kasih, dan menutup pintu rumah kaca di depan wajah Profesor Spout. Harry, kata Lockhart, giginya yang putih besar berkilauan tertimpa cahaya matahari ketika dia menggelengkan kepala. Harry, saking kagetnya Harry tidak bicara apa-apa. Waktu aku dengar, ya, tentu saja, semua itu salahku, rasanya ingin kutendang diriku. Harry sama sekali tak mengerti apa yang dibicarakan. Dia baru saja berkata begitu ketika Lockhart meluruskan, belum pernah aku terkejut itu, menerbangkan mobil ke Hogwarts. Ya, tentu saja, aku langsung tahu kenapa kau lakukan itu. Jelas sekali, Harry. Hebat sekali bagaimana dia bisa menunjukkan masing-masing giginya yang berkilauan bahkan pada saat dia tidak bicara. Kuberi kau sekecap kepopuleran kan, kata Lockhart. Kau langsung ketularan.
Kau tampil di halaman depan surat kabar bersamaku dan kau tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk tampil lagi. Oh, tidak, Profesor. Begini, Harry, kata Lockhart, mengulurkan tangan mencekram bahunya. Aku mengerti. Wajar, menginginkan lebih kalau kau sudah pernah mencicipinya. Dan aku menyalahkan diriku sendiri karena memberimu itu, karena pasti akan mempengaruhi pikiranmu. Tapi nak, kau tak bisa menerbangkan mobil untuk mencoba membuatmu diperhatikan. Jangan buru-buru, oke? Masih banyak waktu untuk semua itu kalau kau sudah lebih besar. Ya, aku tahu apa yang kau pikirkan. Gampang dia ngomong begitu. Dia kan sudah jadi penyihir internasional yang terkenal. Tapi waktu aku masih 12 tahun, aku bukan siapa-siapa seperti kau sekarang. Malah lebih bukan siapa-siapa lagi. Maksudku, beberapa orang sudah dengar tentang kau kan? Segala kejadian dengan dia yang namanya tak boleh disebut. Dia menggerlingkan ke bekas luka sambaran kilat di dahi Harry. Aku tahu. Itu tidak sehebat memenangkan kontes senyum paling menawan Witch Weekly mingguan penyihir wanita selama 5 kali berturut-turut. Seperti yang kualami. Tapi itu sudah permulaan, Harry. Itu sudah permulaan. Dia mengedip bersemangat kepada Harry dan pergi. Harry berdiri terpaku selama beberapa detik, kemudian ingat bahwa dia seharusnya ada di dalam rumah kaca, membuka pintunya dan menyelinap ke dalam. Profesor Sport sedang berdiri di belakang bangku di tengah rumah kaca. Kira-kira 20 pasang penutup telinga tergeletak di bangku itu. Ketika Harry sudah mengambil tempat di antara Ron dan Hermione, Profesor Sport berkata, "Kita akan mengganti pot mandrake hari ini. Nah, adakah yang bisa menjelaskan kegunaan mandrake?" Tak ada yang heran ketika tangan Hermione paling dulu terangkat. Mandrake adalah mandragora, ada restoratif atau obat penyembuh yang sangat manjur, kata Hermione. Terdengar seperti biasanya seakan dia sudah menelan seluruh buku pelajarannya. Mandrake digunakan untuk mengembalikan orang yang sudah ditransfigurasi atau dikutuk kepada ke wujud semulanya. Bagus sekali, 10 angka untuk Gryffindor, kata Profesor Spoon. Mandrake merupakan bahan yang paling penting bagi banyak obat penangkal racun. Meskipun demikian, mandrake juga berbahaya. Siapa yang tahu kenapa? Tangan Hermione nyaris menyenggol kacamata Harry ketika mengacung ke atas kembali. Jeritan mandrake bisa berakibat fatal bagi siapa saja yang mendengarnya, katanya segera. Persis, dapat 10 angka lagi, kata Profesor Spoon. Nah, mandrake yang kita punya di sini masih muda sekali. Dia menunjukkan sederet nampan tinggi sambil bicara, dan semua anak bergerak maju agar bisa melihat lebih jelas. Kira-kira 100 tanaman kecil yang bergerumbul seperti jambu berwarna hijau keunguan tumbuh berderet-deret dalam nampan itu. Kelihatannya biasa saja bagi Harry, yang sama sekali tak paham apa yang dimaksud Hermione dengan jeritan mandrake. Masing-masing ambil sepasang penutup telinga, kata Profesor Spoon. Terjadi kehebohan ketika masing-masing berebut mengambil tutup telinga yang bukan merah jambu dan berbulu. Kalau ku minta dipakai, pastikan telinga kalian sudah tertutup sepenuhnya, kata Profesor Spoon. Kalau sudah aman untuk membuka tutup telinga, ku beri tanda dengan mengangkat ibu jari. Siap, pasang tutup telinga. Harry memasang tutup telinganya, langsung tak terdengar bunyi apapun. Profesor Spoon memasang tutup telinga merah jambu berbulu ke telinganya, menggulung lengan jubahnya, memegang erat salah satu tanaman dan menariknya kuat-kuat. Harry terpekik-kaget, tapi tak ada yang mendengarnya. Alih-alih akar, seorang bayi kecil berlumpur dan sangat jelek tercabut dari tanah. Daun-daun tumbuh di kepalanya, kulitnya pucat kehijauan, berbercak-bercak, dan dia menangis menjerit-jerit keras sekali. Profesor Spoon mengambil pot besar dari bawah meja dan menjemplungkan si mandrake ke dalamnya, menimbuninya dengan kompos hitam lembab sampai tinggal bergerumbul daunnya yang kelihatan. Profesor Spoon menyekat tangannya, memberi kode dengan mengangkat kedua ibu jarinya, lalu membuka tutup telinganya sendiri.
Mengingat mandrake kita masih semayan, jeritan mereka belum akan membunuh, katanya kalem. Seakan dia baru saja melakukan hal yang tidak lebih seru daripada menyirami begonia. Meskipun demikian, mereka akan membuat kalian pingsan selama beberapa jam. Dan karena aku yakin tak seorang pun dari kalian mau ketinggalan hari pertama sekolah, pastikan tutup telinga kalian terpasang dengan benar sementara kalian bekerja. Aku akan menarik perhatian kalian kalau sudah tiba waktunya untuk berkemas. 4 anak, 1 nampan. Ada banyak persediaan pot di sini. Komposnya ada dalam karung di sana. Dan hati-hati terhadap tentakula berbisa. Dia sedang tumbuh gigi. Profesor Sporut memukul keras tanaman merah tua berduri sambil berbicara, membuat tanaman itu menarik kembali sulur panjangnya yang diam-diam sudah merayap ke bahunya. Seorang anak laki-laki Hufflepuff berambut keriting bergabung dengan Harry, Ron, dan Hermione. Harry tahu anak itu, tapi belum pernah bicara kepadanya. Justin Fletchley, katanya ramah, menjabat tangan Harry. Aku tahu siapa kau, tentu saja, Harry Potter yang terkenal. Dan kau Hermione Granger. Selalu nomor 1 dalam segala hal. Hermione berseri-seri sementara tangannya juga dijabat. Dan Ron Weasley, bukankah mobil terbang itu milikmu? Ron tidak tersenyum, pikirannya masih dipenuhi Howler. Si Lockhart itu hebat ya, kata Justin riang. Saat mereka mulai mengisi pot mereka dengan kompos kotoran naga. Bukan main pemberaninya. Kalian sudah baca buku-bukunya. Aku pasti mati ketakutan kalau disudutkan di box telepon oleh manusia serigala. Tapi dia tetap tenang dan zap. Sungguh luar biasa. Namaku sudah terdaftar di Eton sebelumnya. Tak bisa kuceritakan betapa senangnya aku bisa masuk ke sini. Tentu saja ibuku agak kecewa. Tapi setelah aku menyuruhnya membaca buku-buku Lockhart, kurasa dia mulai bisa melihat betapa bergunanya punya penyihir terlatih dalam keluarga. Sesudah itu, mereka tak punya banyak kesempatan untuk bicara. Tutup telinga kalian sudah dipakai lagi dan mereka perlu konsentrasi pada mandrake. Waktu Profesor Sport yang melakukannya kelihatannya gampang sekali, tapi kenyataannya tidak. Mandrake itu tidak suka dikeluarkan dari tanah, tetapi rupanya dikembalikan juga tidak suka. Mereka menggeliat-geliat, menendang, memukul-mukul dengan tinju mereka yang tajam dan menggertakkan gigi. Harry menghabiskan 10 menit sendiri untuk memasukkannya kembali ke dalam satu mandrake gemuk ke dalam pot. Pada akhir pelajaran, Harry seperti juga yang lain berkeringat, badannya sakit semua, dan berlumuran tanah. Mereka berjalan lesu kembali ke kastil untuk mandi. Setelah itu, anak-anak Gryffindor bergegas untuk pelajaran transfigurasi. Pelajaran Profesor McGonagall selalu susah, tapi hari itu istimewa susahnya. Segala sesuatu yang telah dipelajari Harry selama 1 tahun kelihatannya sudah merembes keluar dari kepalanya selama 1 musim panas. Dan dia disuruh mengubah kumbang menjadi kancing. Tapi yang berhasil dilakukannya hanya membuat si kumbang banyak berolahraga, karena si kumbang berlarian di atas meja menghindari tongkatnya. Ron menghadapi masalah yang lebih parah. Dia sudah menambal tongkatnya dengan selotip sihir. Tetapi rupanya tongkatnya sudah kelewatan rusak dan tak bisa diperbaiki. Tongkat itu berkali-kali berderik dan mengeluarkan bunga api pada saat yang tak terduga. Dan setiap kali Ron mencoba mentransfigurasi kumbangnya, tongkat itu menyelubunginya dengan asap tebal dan berwarna abu-abu yang baunya seperti telur busuk. Karena tak bisa melihat apa yang dilakukannya, tanpa sengaja kumbangnya terpencet sikunya sampai mati. Dan dia terpaksa minta kumbang baru. Profesor McGonagall tidak senang melihatnya. Harry lega mendengar bunyi bel makan siang. Otaknya terasa sebagai spons yang diperas. Semua orang meninggalkan ruang kelas kecuali dia dan Ron yang menyabet-nyabet tongkatnya dengan sebal ke atas meja. Tolol, tidak berguna. Tulis surat ke rumah minta ganti, kata Harry menyarankan ketika tongkat itu mengeluarkan sederet letusan keras seperti petasan. Oh iya, biar dapat Howler lagi, kata Ron menjejak tongkatnya yang sekarang berdesis ke dalam tasnya. Salahmu sendiri, tongkatmu patah. Mereka turun.
untuk makan siang. Suasana hati Ron tidak menjadi lebih baik melihat Hermione memamerkan kepada mereka segenggam kancing jaket sempurna yang dihasilkannya dalam pelajaran transfigurasi. "Sore ini pelajaran apa?" tanya Harry buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Pertahanan terhadap ilmu hitam," jawab Hermione segera. "Kenapa?" tuntut Ron, menyambar daftar pelajaran Hermione. "Kau menggarisbawahi semua pelajaran nokat dengan hati kecil-kecil." Dengan lama Hermione merebut kembali daftar pelajarannya. Wajahnya memerah. Mereka menyelesaikan makan siang lalu ke halaman. Udara mendung. Hermione duduk di undakan dan membenamkan hidungnya ke dalam buku vakansi dengan vampir lagi. Harry dan Ron berdiri mengobrol tentang Quidditch selama beberapa menit sebelum Harry sadar bahwa ada yang mengawasinya. Mendongak, dia melihat anak laki-laki sangat kecil berambut seperti tikus yang semalam dilihatnya sedang memakai topi seleksi. Anak itu terpesona menatap Harry. Dia memegangi sesuatu yang kelihatannya seperti kamera biasa magel. Begitu Harry memandangnya, wajah anak itu langsung merah padam. "Baik-baik saja, Harry. Aku Colin Creevy," katanya terengah, ragu-ragu maju selangkah. "Aku juga di Gryffindor. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Kalau bolehkah aku mengambil fotomu?" katanya mengangkat kameranya penuh harap. "Foto," Harry mengulang dengan pandangan kosong. "Supaya aku bisa membuktikan aku sudah bertemu dengan kau," kata Colin Creevy bersemangat. "Maju lebih dekat lagi. Aku tahu segalanya tentang kau. Semua orang sudah cerita kepadaku tentang bagaimana kau selamat ketika kau tahu siapa mencoba membunuhmu, dan bagaimana dia menghilang, dan segalanya, dan bahwa kau punya bekas luka sambaran kilat di dahimu." Matanya menelusuri batas rambut Harry. "Dan anak laki-laki yang sekamar denganku bilang, kalau aku mencetak filmnya dengan ramuan yang benar, gambarnya pasti akan bergerak-gerak." Colin menghela napas panjang, bergairah sekali, dan berkata, "Luar biasa sekali di sini ya. Aku tak pernah tahu segala hal yang aneh-aneh yang kulakukan itu sihir. Sampai aku menerima surat dari Hogwarts. Ayahku pengantar susu, dia juga tidak percaya. Jadi aku memotret banyak-banyak untuk dikirimi kepada ayahku di rumah. Dan akan bagus sekali kalau aku punya satu fotomu." Dia menatap Harry dengan pandangan memohon. "Mungkin temanmu bisa memotretkannya dan aku boleh berdiri di sebelahmu. Dan kemudian maukah kau menandatanganinya?" "Foto bertanda tangan? Kau membagikan foto bertanda tangan Potter?" Keras-keras dan pedas suara Draco Malfoy bergaung di seluruh halaman. Dia berhenti tepat di belakang Colin. Diapit seperti biasa di Hogwarts oleh dua kroninya yang besar dan kejam, Crabbe dan Goyle. "Ayo semua antri!" Malfoy berteriak ke kerumunan anak-anak. "Harry Potter membagikan foto bertanda tangan." "Tidak, bohong," kata Harry beram. Tinjunya terkepal. "Tutup mulut, Malfoy. Kau iri," seru Colin, yang keseluruhan tubuhnya hanya sebesar leher Fred. "Iri," kata Malfoy yang tak perlu lagi berteriak, karena separuh halaman sudah mendengarkan mereka. "Kenapa aku mesti iri? Aku tak mau punya bekas luka konyol di keningku. Terima kasih deh. Menurutku, kepala yang terbelah tidak membuat kita istimewa." Crabbe dan Goyle terkikik konyol. "Menyebalkan kau, Malfoy," kata Ron jengkel. Crabbe berhenti tertawa dan mulai menggosok buku jarinya yang besar-besar dengan lagak mengancam. "Hati-hati, Weasley," ejek Malfoy. "Jangan sampai bikin kesulitan lagi. Nanti terpaksa ibumu datang untuk menjemputmu dari sekolah." Dia mengubah suaranya lebih tinggi dan melengking. "Kalau sekali lagi kau melanggar." Segerombolan anak kelas 5 Slytherin tertawa terbahak. "Weasley akan senang mendapat foto bertanda tangan Potter." Malfoy menyeringai menjengkelkan. "Nilainya lebih tinggi daripada seluruh rumahnya." Ron mencabut keluar tongkatnya yang sudah berselotip. Spellotip. Tetapi Hermione menutup buku vakansi dengan vampirnya dan keras berbisik, "Awas! Ada apa ini? Ada apa?" Gilderoy Lockhart berjalan mendekati mereka. Jubah hijau toskannya berkibar di belakangnya. "Siapa yang membagikan foto bertanda tangan?" Harry baru mau menjawab, tapi disela oleh Lockhart yang merangkul bahunya dan berkata menggelegar gembira,
Mestinya tak perlu tanya, kita bertemu lagi, Harry. Harry yang terpaksa menempel ke sisi tubuhnya dengan wajah terasa terbakar saking malunya melihat Malfoy menyeringai dan menyelinap keluar dari kerumunan. "Ayo, Mr. Creevy," kata Lockhart, tersenyumnya kepada Colin. "Foto kami berdua, biar adil, dan kami berdua akan menandatangininya untukmu." Colin geragapan mengangkat kameranya dan memotret mereka berdua tepat ketika bel di belakang mereka menandakan mulainya waktu belajar sore hari. "Ayo kita berangkat," seru Lockhart kepada anak-anak yang berkerumun. Dia berjalan kembali ke kastil dengan Harry, yang ingin sekali menguasai mantra melenyapkan diri, masih menempel di sisinya. "Dengar nasihatku, Harry," kata Lockhart kebapaan ketika mereka memasuki kastil lewat pintu samping. "Aku baru saja melindungimu. Kalau Creevy memotret aku juga, teman-temanmu tidak akan berpikir kau terlalu menonjolkan dirimu." Tuli terhadap protes gagap Harry, Lockhart membawanya menyusuri koridor yang kanan kirinya dipenuhi deretan murid dan menaiki tangga. "Kuberitahu kau, membagikan foto bertanda tangan pada tahap karirmu ini tidaklah bijaksana." "Kelihatannya sok, Harry, terus saja. Akan tiba waktunya ketika seperti aku, kau perlu membawa setumpuk foto kemanapun kau pergi. Tapi dia terkekeh kecil, kurasa kau belum sampai ke tahap itu." Mereka sudah tiba di ruang kelas Lockhart dan akhirnya dia melepaskan Harry. Harry menyentakkan dan meluruskan jubahnya, lalu menuju tempat duduk paling belakang di kelasnya. Dia lalu menyibukkan dirinya supaya tak perlu lagi memandang Lockhart yang sesungguhnya. Anak-anak lain masuk. Ron dan Hermione duduk di kanan kiri Harry. "Kau bisa menggoreng telur di mukamu," kata Ron. "Lebih baik kau berharap Creevy tidak bertemu Ginny. Bisa-bisa mereka langsung mendirikan klub pecinta Harry Potter." "Diam," kata Harry. Hal terakhir yang diinginkannya adalah Lockhart mendengarkan ungkapan klub pecinta Harry. Ketika semua murid sudah duduk, Lockhart berdaham-daham keras dan seluruh kelas diam. Dia menjangkau ke depan, mengambil buku Tamasya dengan Troll milik Neville dan mengangkatnya untuk menunjukkan fotonya sendiri yang mengedip-ngedip di sampul buku. "Aku," katanya seraya menunjukkan foto dan ikut berkedip. "Gilderoy Lockhart, Order of Merlin. Kelas 3, anggota kehormatan Liga Pertahanan Terhadap Ilmu Hitam, dan 5 kali memenangkan kontes senyum paling menawan Witch Weekly. Tapi aku tidak bicara tentang itu. Aku tidak mengusir Bansi, si hantu perempuan, dengan tersenyum kepadanya. Dia menunggu anak-anak tertawa, beberapa tersenyum lemah. Kulihat kalian sudah membeli 1 set lengkap bukuku. Bagus. Kupikir hari ini kita akan mulai dengan kuis kecil. Tak perlu khawatir, cuma mengecek sejauh mana kalian sudah membacanya. Berapa banyak yang sudah kalian serap." Sesudah membagikan kertas ulangan, Lockhart kembali ke depan kelas berkata, "Kalian punya waktu 30 menit mulai dari sekarang." Harry menunduk memandang kertasnya dan membaca. "Apa warna favorit Gilderoy Lockhart? Apa ambisi rahasia Gilderoy Lockhart? Apa menurut pendapatmu prestasi terbesar Gilderoy Lockhart?" Semua pertanyaan semacam itu 3 halaman penuh sampai nomor 54, kapankah hari ulang tahun Gilderoy Lockhart dan hadiah apakah yang ideal untuknya. Ada footnote di halaman sebelumnya terkait Order of Merlin. Order of Merlin adalah penyihir hebat dan bijaksana dalam legenda Raja Arthur. Gelar kehormatan Order of Merlin dianugerahkan kepada para penyihir yang berjasa di dunia sihir. Nah, itu maksudnya itu adalah sebuah gelar penghargaan di dunia sihir. Lanjut kembali. Setengah jam kemudian, Lockhart mengumpulkan kertas-kertas dan membukanya di depan kelas. "Hampir tak ada yang ingat bahwa warna favoritku ungu. Kusebutkan dalam yakin dengan Yeti. Beberapa dari kalian perlu membaca Mengembara dengan Manusia Serigala lebih teliti. Jelas-jelas kusebutkan di bab 12 bahwa hadiah ulang tahun yang ideal bagiku ada harmoni di antara penyihir dan orang-orang non-penyihir.
Meskipun aku tak akan menolak sebotol besar whisky api tua Ogden. Sekali lagi dia mengedip nakal. Ron sekarang menatap Lockhart dengan ekspresi tak percaya. Seamus Finnegan dan Dan Thomas yang duduk di depannya sampai terguncang berusaha menahan tawa. Hermione sebaliknya mendengarkan Lockhart dengan penuh perhatian dan tersentak kaget ketika Lockhart menyebut namanya. Tetapi Miss Hermione Granger tahu bahwa ambisi rahasiaku adalah membersihkan dunia dari kejahatan dan memasarkan serangkaian produk perawatan rambutku sendiri. Anak pintar. Bahkan dia membalikkan kertas Hermione. Betul semua. Yang mana Miss Hermione Granger? Dia menunduk ke belakang mejanya, mengangkat sangkar besar terselubung ke atas. Sekarang awas. Tugasku lah mempersenjatai kalian untuk menghadapi makhluk-makhluk paling mengerikan yang dikenal di dunia sihir. Kalian mungkin akan menghadapi ketakutan terbesar kalian di ruangan ini. Asal tahu saja, malapetaka takkan menimpa kalian selama aku di sini. Yang kuminta hanyalah kalian tetap tenang. Di luar kemauannya, Harry melongo dari balik buku untuk bisa melihat sangkar lebih jelas. Lockhart meletakkan tangannya dari selubung. Dean dan Seamus sudah berhenti tertawa sekarang. Neville bergemetar ketakutan di tempat duduknya di deretan paling depan. Kuminta kalian jangan menjerit, kata Lockhart dengan suara rendah. Jeritan kalian bisa memprovokasi mereka. Sementara seluruh kelas menahan napas, Lockhart menyentakkan selubungnya. Ya, katanya dramatis. Pixie Cornwall yang baru ditangkap. Seamus Finnegan tak bisa lagi menahan diri. Dia mengeluarkan dengus tawa yang bahkan oleh Lockhart sekalipun tak bisa ditafsirkan sebagai jerit ketakutan. Ya, dia tersenyum kepada Seamus. Mereka tidak begitu berbahaya kan? Seamus tersedak. Jangan begitu yakin, kata Lockhart menggoyang-goyangkan jarinya dengan menjengkelkan kepada Seamus. Mereka bisa jadi makhluk pembinasa yang sangat licik. Pixie-pixie itu berwarna biru elektrik, tingginya kira-kira 20 cm, dengan wajah runcing dan suara melengking tinggi, sehingga rasanya seperti mendengarkan segerombolan burung parkit yang sedang bertengkar. Begitu selubung dibuka, mereka mulai mengoceh dan meluncur ke sana kemari, menggoyang-goyang jeruji sangkar dan mengerenyit-renyit muka ke anak, mengernyit-ngernyitkan muka ke anak-anak yang ada di depan mereka. Baiklah, kata Lockhart, kita bisa lihat kita lihat bisa kalian apakan mereka. Dan dibukanya sangkar itu. Keadaan jadi amat kacau balau. Pixie-pixie itu meluncur ke segala jurusan seperti roket. 2 diantaranya memegang telinga Neville dan mengangkatnya ke atas. Beberapa diantaranya melesat menerobos jendela, menghujani deretan belakang dengan pecahan kaca. Sisanya menghancurkan kelas lebih efektif daripada serangan badak bercula satu. Mereka menyambar botol-botol tinta, menyemprotkan kelas dengan tinta-tintanya, merobek buku-buku dan kertas, menarik-narik lepas gambar-gambar dari dinding, membalikkan keranjang-keranjang sampah, menyambar tas dan buku-buku, dan melemparnya keluar dari jendela yang kacanya pecah. Dan dalam beberapa menit saja, separuh kelas sudah berlindung di bawah meja, dan Neville berayun dari kandil di langit-langit. Ayo, tangkap mereka, kumpulkan, mereka cuma pixie, kata Lockhart berteriak-teriak. Dia menggulung lengan jubahnya, melambaikan tongkatnya dan bersuluh, Pesci pixie pesternomi. Sama sekali tak ada pengaruhnya. Salah satu pixie itu merebut tongkat Lockhart dan melemparnya keluar jendela juga. Lockhart menelan ludahnya dan bersembunyi di bawah mejanya sendiri. Nyaris saja gepeng kejatuhan Neville yang terjatuh sedetik kemudian karena kandilnya lepas. Bel berbunyi dan semua berebut berlari ke pintu. Dalam ketenangan yang menyusul, Lockhart berdiri melihat Harry, Ron, dan Hermione yang hampir sampai di pintu dan berkata, "Nah, kuminta kalian bertiga menangkap sisanya dan memasukkannya kembali ke dalam sangkar." Dia melewati mereka dan cepat-cepat menutup pintu di belakangnya. "Kalian percaya dia?" raung Ron kesakitan ketika salah satu pixie yang tersisa menggigit telinganya. "Dia cuma ingin memberi kita pengalaman langsung," kata Hermione, membuat 2 pixie yang tak bisa bergerak dalam mantra pembeku dan menjejalkan mereka kembali ke dalam sangkar. "Pengalaman langsung," kata Harry, yang berusaha menangkap pixie yang menari-nari menjauh dengan lidah terjulur. Hermione
Hermione, dia sama sekali tidak tahu apa yang dilakukannya. Omong kosong, kata Hermione. Kau sudah membaca buku-bukunya, lihat saja hal-hal luar biasa yang sudah dilakukannya. Yang katanya sudah dilakukan, gumam Ron. Itu chapter 6 di Harry Potter dan Kamar Rahasia. Dia sudah ketemu gurunya dan oh iya, saya di sini ada yang lucu di awal itu adalah ini ilustrasi dari Mandrake, bener-bener bayi, ilustrasinya itu bener-bener bayi. Aduh, kok ini ya, mana ya supaya fokus dong ya, segini kali biar fokus ya, begitulah kira-kira ya. Ilustrasinya adalah ilustrasi Mandrake di depannya itu. Kalau menurut saya ilustrasi Mandrake ini ya luar biasa banget ya, karena kenapa ya, ilustrasi Mandrake-nya ini ya sesuai dengan gambarannya. Ilustrasi Mandrake-nya ini benar-benar kayak bayi. Kalau mungkin yang belum pernah lihat ilustrasi ini akan membayangkan kayak ubi gemuk-gemuk doang yang kayak menyerupai manusia, atau lebih mengerikan lagi. Tapi rupanya kalau dari ilustrasinya itu dia imut, cuma agak kotor. Ya, itu saja. Kita ketemu pada video berikutnya, pada chapter berikutnya, dan cerita-cerita lain yang seru menurut kita. Salam sehat selalu, salam bahagia, assalamualaikum.